Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indira Felisa Sani Suparta. Jadi di video ini saya akan membuat video penjelasan mengenai jurnal untuk modul 5 yang telah saya selesaikan. Jadi untuk di modul 5 itu kita diminta untuk jadi di modul 5 itu pertama itu kita diminta untuk melakukan proses thresholding untuk membuat gambar 1.2 ini membuat gambar Marsipulami menjadi gambar tersorting seperti yang ini. Kemudian di chapter 2 itu diminta untuk melakukan proses erosi, dilasi, opening, dan closing pada gambar 1.3 menggunakan kernel pada gambar 2.2 yang ini. Dan tampilan outputnya itu pada gambar 2.1 ini. Kemudian ada special chapter itu kita diminta untuk melakukan uh, skeletonization dengan proses thinning dan lakukan proses gradient morph pada gambar 1.3 dan tampilkan output seperti pada gambar 2.4 yang ini. Baik, kita langsung ke penjelasan code-nya. Baik, langsung saja ke code-nya. Jadi, seperti biasa, dalam mengerjakan soal jurnal ini, kita membutuhkan library. Jadi, import dulu library yang dibutuhkan. Kemudian, untuk melakukan pemrosesan pada citra atau gambar yang diinginkan, pertama-tama kita baca citranya dahulu. Kemudian, untuk memudahkan dalam pemrosesannya, kita konversi ke grade, ke skala abu-abu. Citra yang diproses kita grade dulu. Kemudian di sini ada eh, fungsi yang pertama untuk di chapter 1 itu ada threshold grayscale. Jadi fungsi ini itu menerima dua parameter. Yang pertama itu ada image gray dan yang ke parameter kedua adalah stretch value. Jadi eh, dia menerima dua parameter. Kemudian di sini kita lakukan inisialisasi hasil yaitu result di mana baris ini tuh membuat array baru dengan ukuran yang sama dan tipe data yang sama dengan image gray-nya, dengan image gray yang ini. Kemudian ada looping melalui setiap pixel. Jadi looping yang pertama itu untuk bagian baris atau tinggi gambar dan looping yang J itu untuk bagian jumlah kolom dan atau lebar gambar. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi threshold-nya. Jadi di bagian if else ini itu adalah eh, iterasi nilai pixel pada posisi I, J dibandingkan dengan trace value-nya. Nah, jika nilai pixel lebih besar dari trace value, maka pixel tersebut diatur menjadi 0 dalam array result-nya. Kemudian, jika nilai nilai pixel kurang atau sama dengan trace value-nya, maka pixel tersebut akan diatur menjadi 255 atau dia menjadi putih dalam array result-nya. Nah, selanjutnya di sini kita ada mengatur nilai ambang batas dan memanggil fungsi thresholding. Jadi untuk nilai ambang batas ini ditetapkannya itu adalah 127,5 yang berarti setiap pixel dalam gambar gray yang nilainya lebih besar dari 127,5 itu akan diatur menjadi 0 dan nilai pixel yang nilainya kurang dari atau sama dengan 127,5 akan diatur menjadi 255 atau dia putih. Kemudian untuk thresholding image-nya ini itu kan kita manggil fungsi thresholding. Nah, di sini itu dia memiliki dua parameter. Yang pertama itu gray. Gray itu adalah gambar grayscale yang sudah dihasilkan sebelumnya. Kemudian ada thresh value, itu nilai ambang batas yang ini, 127,5 ini. Nah, selanjutnya kita ada menampilkan gambar hasil dari thresholding-nya. Jadi, dari proses fungsi yang ini, itu dihasilkan citranya seperti ini.
Kemudian kita lakukan perintah dari chapter 2 yaitu lakukanlah proses erosi, dilasi, opening, dan closing pada gambar menggunakan kernel. Nah, yang pertama kita perlu dulu itu adalah men mendefinisikan baris, mendefinisikan kernelnya dulu. Jadi baris kode yang ini itu adalah baris yang digunakan untuk mendefinisikan array, array dua dimensi, di mana array-nya ini itu memiliki bentuk 5 kali 5 dengan nilai-nilai yang berupa 0 atau 1. Nah, setelah mendefinisikan kernelnya, kita di sini buat dulu untuk perintahnya itu fungsi erosi. Jadi untuk fungsi erosi ini, yang pertama ada inisialisasi. Nah, inisialisasi ini dia itu membuat eh, array image dengan ukuran yang sama dengan gambar. Dan nantinya array itu akan diisi dengan nilai 0. Nah, jadi image ini tuh akan menjadi gambar dari hasil erosinya. Kemudian ada tinggi, lebar, gambar shift, height, width, kernel shape. Ini itu untuk mengambil dimensi dari gambar dan kernelnya. Itu mendapatkan tinggi dan lebar gambar dari kernelnya. Kemudian ada looping melalui gambar. Jadi looping melalui gambar ini itu kita melakukan iterasi melalui setiap pixel pada gambar dengan mengabaikan tepi gambar yang tidak dapat diproses oleh kernel. Jadi looping ini itu kita dilakukan melalui setiap pixel, baik itu dari baris atau tinggi dan J itu kolom atau lebarnya. Nah, kemudian itu tepinya itu kita abaikan. Selanjutnya ada seleksi region. Region ini, seleksi gambar yang bagian ini itu adalah seleksi region, di mana ini bagian yang memilih gambar yang sesuai dengan ukuran kernel. Dan pusatnya itu pada pixel saat ini, yaitu IJ. Nah, selanjutnya ada min sama dengan 255 ini, mulai dari sini, itu adalah bagian erosinya, proses erosi, di mana itu memeriksa setiap pixel dalam region seleksi. Jadi, jika ada pixel dengan nilai 0 dalam region seleksi, nilai minimum diatur menjadi 0. Nah, minimumnya diatur menjadi 0. Jika tidak, maka pixel dengan nilai 0, nilai minimumnya itu tetap, jika tidak ada pixel dengan nilai 0, maka nilai minimumnya itu adalah tetap 255. Kemudian, nilai minimum ini diberikan pada pixel hasil resolusi I dan J-nya, IJ. Nah, selanjutnya di situ ada return image, jadi kita mengembalikan hasil gambarnya. Nah, itu yang dikembalikan adalah gambar hasil erosi. Di dalam penjelasan makronya itu ada ini, saya akan bacakan. Jadi fungsi erosi itu menerapkan operasi morfologi erosi pada citra grayscale dengan menggunakan kernel tertentu. Fungsi ini memeriksa area sekitar pixel dalam citra, kemudian menentukan nilai minimum di area tersebut. Jika ada setidaknya satu pixel latar belakang nilai 0 dalam area seleksi, pixel pusat dihilangkan dengan mengatur nilai menjadi 0. Jadi minimumnya akan menjadi 0. Kemudian fungsi ini menyebabkan pemisahan objek dalam citra. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi dilasi. Untuk fungsi dilasi ini ada dua parameter, yaitu gambar dan kernel. Kemudian kita juga melakukan inisialisasi image yang akan menyimpan gambar hasil dilasinya. Kemudian kita akan mengambil dimensi gambar dan kernel berupa tinggi dan lebar dari gambar dan kernelnya. Kemudian itu ada looping melalui gambar. Di sini juga sama seperti di bagian erosi. Jadi loopingnya ini itu atau iterasinya ini itu kita melakukan pada setiap pixel dalam gambar dengan mengabaikan tepinya. Jadi gambar ini tidak, karena dengan mengabaikan tepi, gambar yang tidak dapat diproses oleh kernel. Kemudian ada seleksi juga, di sini ada seleksi region.
Jadi pemilih bagian gambar yang sesuai dengan ukuran kernel. Kemudian ada max. Jadi untuk dilasi itu jika erosi itu adalah min, di sini ada kita pakai max. Kemudian jika setidaknya ada satu piksel objek dengan nilai 255 dalam area seleksi, maka piksel pusat diperluas dengan mengatur nilainya menjadi 255. Terus ini itu menyebabkan objek dalam citra. Terus ada bagian operasi morfologi. Eh, jadi ya itu untuk yang dilasi. Kemudian ada kita kembalikan return image-nya itu adalah gambar dari hasil dilasinya. Nah, selanjutnya itu ada operasi morfologi, dilasi, erosi, opening, dan closing. Jadi untuk yang ini itu kita memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat di sebelumnya, fungsi dilasi. Nah, selanjutnya, kode di atas menerapkan proses morfologi seperti dilasi dan erosi menggunakan kernel diamond pada citra hasil thresholding. Sama dilakukan operasi dilasi dan erosi terhadap citra hasil thresholding. Dengan menggunakan kernel diamond, setelah itu dilakukan operasi opening dan closing. Opening dan Opening adalah operasi yang terdiri dari dilasi diikuti dengan erosi, sedangkan closing adalah erosi yang diikuti dengan dilasi. Kemudian operasi opening berguna untuk mengurangi noise dan menghilangkan objek kecil di dalam latar belakang. Sementara operasi closing berguna untuk menutup lubang kecil di dalam objek dan menggabungkan objek yang terpisah. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari operasi morfologi tersebut, yaitu hasil dilasi, erosi, opening, dan closing-nya. Ini seperti biasa kita tampilkan dalam plot. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari dilation image-nya, di hasil dilasi, kemudian ada hasil erosion image, erosi, ada opening, ada erosion image. Selanjutnya dilanjutkan ke chapter 3, yaitu diminta untuk melakukan skeletonization dengan proses thinning dan melakukan proses gradient merge. Jadi untuk melakukan chapter 3 ini, pertama kita buat fungsi subtract dulu. Di sini itu ada result. Result itu adalah inisialisasi membuat array result dengan ukuran yang sama dengan image 1 diisi dengan nilai 0. Nantinya result ini akan diisi dengan nilai 0 dan akan menyimpan hasil dari operasi subtract-nya. Selanjutnya di fungsi subtract ini ada looping melalui gambar, melakukan iterasi, di mana loopingnya ini akan melakukan iterasi melalui setiap pixel dalam gambar. Kemudian ada pengurangan absolut. Nih, result IJ absolute ini adalah bagian pengurangan absolut untuk setiap pixel pada posisi IJ dan menghitung selisih absolut antara nilai pixel pada image 1 dan image 2. Kemudian menyimpan hasilnya itu di dalam array result. Nah, return result mengembalikan gambar hasil dari proses subtract ini. Selanjutnya ada membuat fungsi bitwise NOR. Jadi fungsi bitwise NOR ini sama, pertama kita perlu buat itu inisialisasi yang nantinya akan menjadi wadah untuk menyimpan hasil dari opsi bitwise OR ini. Kemudian di dalam fungsi ini ada looping melalui gambar, yaitu for i in ring image 1 dan for j in ring image 1. Jadi for i itu melalui setiap baris atau tinggi, dan kemudian j itu melalui setiap kolom atau lebarnya. Nah, kemudian di sini itu juga ada result.
max, di mana untuk setiap pixel pada posisi I ini akan menghitung nilai maksimum antara nilai pada pixel image 1 dan image 2. Kemudian menyimpan hasilnya itu di result yang sudah diinisialisasi tadi. Dalam konteks operasi bit switch OR ini untuk gambar biner, nilai maksimum ini itu setara dengan operasi 255. Maka jika salah satu pixel bernilai 255, maka hasilnya adalah 255. Nah, return result jadi yang dikembalikan adalah hasil dari operasi bit switch OR ini. Selanjutnya itu ada fungsi ini. Fungsi ini itu digunakan untuk melakukan pelurusan pada citra biner. Nah, eh, pertama ada variabel yang harus diinisialisasi terlebih dahulu, yaitu ada variabel size dengan sebagai itu inisialisasi ukuran total pixel dalam gambar. Em, kemudian ada inisialisasi scale 1 dan menetapkan variabel down sebagai false untuk mengontrol iterasi. Nah, selanjutnya ada iterasi thinning dengan menggunakan while. Jadi melakukan iterasi hingga kondisi down atau false itu menjadi true, yang menandakan bahwa thinning ini telah selesai. Kemudian ada erosi dan dilasi, itu bagian image erosi, dan dilasi. Jadi ini tuh menggunakan fungsi erosi dan dilasi dengan kernel 3x3 untuk memperoleh informasi tapi objek pada gambar. Kemudian ada pengurangan atau subtraction. Subtraction itu melakukan operasi pengurangan antara gambar asli, image, dan hasil dilasi. Kemudian ada fungsi operasi bitwise OR. Jadi ini tuh menggunakan bitwise OR karena untuk menggabungkan hasil thinning pada setiap iterasi dan menyimpannya itu dalam gambar scale 1. Selanjutnya kita update gambar masukannya. Jadi image erosi copy ini itu untuk memperoleh gambar masukkan dengan hasil erosi pada iterasi untuk iterasi yang berikutnya. Kemudian ada operasi gradient morph, load image thinning. Kemudian ini tuh memanggil fungsi thinning untuk melakukan pelurusan thinning pada citra biner threshold image, di mana hasilnya itu adalah citra rangkat atau scatlot yang mempresentasikan struktur garis tengah objek pada citra. Ini ada gradien hasil dilasi. Gradien itu adalah hasil dilasi. Nilai gradien itu didapat dari operasi hasil dilasi dikurangi dengan hasil erosi. Kemudian kita tampilkan eh, proses-proses tadi seperti thinning, threshold, dan gradient morph. Untuk tampilannya itu ada seperti ini, di mana dapat disimpulkan bahwa dalam proses thinning ini yang telah diterapkan pada gambar, thinning itu adalah proses untuk merampingkan struktur objek dalam gambar biner, sehingga citra ini menunjukkan versi yang paling ramping atau terseleksi dari objek-objek pada gambar binernya. Kemudian untuk kesimpulan dari threshold atau pembatasan ini adalah eh, proses thinning itu
Citra ini adalah hasil dari proses thinning. Jadi threshold itu merupakan citra hasil dari proses thinning, di mana thresholding itu mengubah biner, citra menjadi citra biner. Yang piksel-pikselnya itu melebihi jika di mana piksel-piksel yang melebihi nilai ambang tertentu 255, sementara yang lain menjadi 0. Selanjutnya ada gradient morph atau morfologi gradient. Jadi citra ini adalah hasil dari perhitungan operasi morfologi antara hasil dilasi dan erosi. Jadi morfologi gradient ini menggunakan perubahan intensitas yang signifikan dalam citra setelah dilakukan operasi dilasi dan erosi. Di mana untuk gradient morph ini seringkali menyoroti tepi, objek, dan struktur penting dalam citra. Baik, terima kasih. Itu saja untuk penjelasan mengenai soal jurnal yang sudah saya kerjakan pada modul 5 ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih dan selamat pagi.